Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Panji Islam Media. Selamat datang di video kita tentang keajaiban ilmiah yang sudah ada di Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ternyata, Al-Quran tidak hanya berisi tentang agama, tapi juga banyak fakta ilmiah yang baru-baru ini dibuktikan oleh ilmuwan modern. Al-Quran memberi kita panduan hidup dan juga pengetahuan tentang alam semesta. Banyak dari kita mungkin belum tahu kalau Al-Quran membahas tentang hal-hal yang baru saja ditemukan oleh ilmuwan modern. Dari awal mula manusia sampai waktu yang relatif, Al-Quran sudah menjelaskannya dengan sangat rinci. Ini membuat kita semakin yakin kalau ilmu pengetahuan dan agama bisa saling melengkapi. Yuk kita bahas 10 keajaiban ilmiah yang menakjubkan ini. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskannya dan bagaimana ilmuwan modern membuktikannya. Siap-siap takjub dengan keajaiban alam semesta yang dijajah oleh Al-Quran seribuan tahun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penciptaan manusia adalah salah satu keajaiban terbesar dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa manusia tercipta dari setetes air mani, lalu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Penjelasan ini sesuai dengan penemuan ilmuwan modern tentang embriologi. Ilmuwan modern sudah membuktikan bahwa tahapan-tahapan ini memang terjadi saat bayi dalam kandungan. Dari zigot menjadi embrio, lalu menjadi janin, hingga lahir, semua tahap ini menunjukkan keajaiban penciptaan manusia. Hebatnya, ini sudah dijelaskan di Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ilmuwan modern menggunakan alat canggih seperti USG untuk melihat perkembangan bayi dalam kandungan. Al-Quran sudah menjelaskannya dengan sangat akurat tanpa alat canggih. Ini membuktikan bahwa Al-Quran punya pengetahuan yang luar biasa. Penemuan-penemuan tentang embriologi ini tidak hanya menguatkan iman kita, tapi juga menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang selalu relevan. Penciptaan manusia adalah bukti nyata keajaiban alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan memahami proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai hidup dan kebesaran Sang Pencipta. Yuk, kita lanjutkan mencari tahu keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Di surah An-Naba ayat 6-7, Al-Quran menjelaskan bahwa gunung-gunung berfungsi sebagai pasak yang menjaga bumi agar tidak berguncang. Kata pasak ini menggambarkan bagaimana gunung-gunung menjaga kestabilan kerak bumi. Ilmu geologi modern juga membuktikan fungsi ini. Gunung-gunung punya akar yang sangat dalam yang menembus mantel bumi seperti pasak yang menahan tenda agar tidak roboh. Akar-akar ini menjaga kestabilan dan mencegah pergeseran lempeng bumi yang bisa menyebabkan gempa bumi. Ini contoh lain bagaimana Al-Quran memberikan pengetahuan ilmiah tentang alam semesta. Ilmu geologi modern menunjukkan bahwa gunung-gunung memang punya struktur seperti pasak. Mereka tidak hanya tinggi menjulang, tapi juga punya akar yang dalam untuk menjaga keseimbangan. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang sudah dijelaskan di Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Gunung-gunung juga berperan penting dalam mengatur iklim dan cuaca. Mereka memengaruhi arah angin dan curah hujan, yang akhirnya memengaruhi ekosistem dan kehidupan di bumi. Ini contoh lain bagaimana gunung-gunung menjadi penopang kehidupan di bumi. Pengetahuan tentang fungsi gunung yang dijelaskan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kitab suci ini punya pengetahuan ilmiah yang sangat dalam. Ini bukti lain bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa saling melengkapi.
Di surah At-Tur ayat 6, Al-Quran menyebutkan tentang api di dasar laut. Ini adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan dan baru-baru ini ditemukan oleh ilmuwan modern. Penemuan ini menunjukkan bahwa dasar laut punya gunung berapi yang aktif dan menghasilkan api dan lava. Ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan bahwa ada gunung berapi di dasar laut yang masih aktif dan menghasilkan lava panas. Fenomena ini disebut punggungan tengah samudera. Gunung berapi bawah laut ini sangat panas dan menciptakan ekosistem unik di dasar laut. Penemuan ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran punya pengetahuan yang sangat luas tentang alam semesta dan fenomena alam yang belum bisa dijelaskan oleh manusia pada masa itu. Aktivitas gunung berapi di dasar laut juga penting dalam siklus geologi bumi. Mereka membantu membentuk kerak bumi yang baru dan memengaruhi pergerakan lempeng tektonik. Ini contoh lain bagaimana Al-Quran memberikan pengetahuan ilmiah tentang fenomena alam. Dengan memahami fenomena api di dasar laut yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban alam semesta ciptaan Tuhan. Yuk, kita lanjutkan mencari tahu keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Dalam surah Al-Alaq ayat 15-19, Al-Quran menyebutkan tentang nasiyah, bagian depan kepala manusia yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan bahwa bagian depan otak yang disebut lobus frontal adalah pusat pengendalian gerakan dan perilaku manusia. Lobus frontal bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting seperti merencanakan, membuat keputusan, dan mengendalikan gerakan sadar. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari otak manusia yang mengatur gerakan dan perilaku kita. Penemuan ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah menjelaskan dengan tepat tentang fungsi otak manusia lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ilmuwan saraf modern menggunakan teknologi canggih seperti MRI dan CT scan untuk mempelajari fungsi otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lobus frontal sangat penting dalam mengendalikan gerakan dan perilaku manusia. Ini contoh lain bagaimana Al-Quran memberikan pengetahuan ilmiah tentang tubuh manusia. Fungsi lobus frontal juga mencakup pengendalian emosi dan pengambilan keputusan yang rumit. Ini menunjukkan bahwa bagian ini tidak hanya mengendalikan gerakan fisik, tapi juga aspek-aspek penting lainnya dalam hidup manusia. Al-Quran sudah menjelaskannya dengan sangat tepat, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Dengan memahami fungsi lobus frontal yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban tubuh manusia dan kebesaran Sang Pencipta. Yuk, kita lanjutkan menghargai keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Di surah Al-Hadid ayat 25, Al-Quran menyebutkan bahwa besi diturunkan dari langit. Penemuan ilmiah modern sudah membuktikan bahwa besi di bumi berasal dari ledakan bintang di luar angkasa yang disebut supernova. Besi adalah elemen yang sangat penting bagi kehidupan dan teknologi manusia. Ledakan supernova menghasilkan elemen-elemen berat seperti besi, yang kemudian tersebar ke seluruh alam semesta. Bumi mendapatkan besi ini saat pembentukan planet. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan ilmiah tentang asal-usul elemen di bumi. Ilmuwan modern menggunakan teleskop dan satelit untuk mempelajari komposisi bintang dan supernova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besi memang berasal dari luar angkasa dan kemudian menjadi bagian dari bumi. Ini bukti lain bahwa Al-Quran punya pengetahuan yang sangat luas tentang alam semesta. Besi sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari bangunan hingga teknologi modern, besi adalah elemen yang sangat berharga. Al-Quran sudah menyebutkan pentingnya besi lebih dari 1400 tahun yang lalu, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta yang sudah menyediakan elemen ini untuk kemajuan manusia. Dengan memahami asal-usul besi yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban alam semesta dan kebesaran Sang Pencipta.
Di surah Yasin ayat 38-40, Al-Quran menyebutkan bahwa matahari dan bulan punya garis edar masing-masing. Penemuan astronomi modern sudah membuktikan bahwa seluruh tata surya bergerak dalam orbit yang teratur. Matahari, bulan, dan planet-planet lainnya bergerak dalam jalur yang tetap. Ilmuwan astronomi modern menggunakan teleskop dan satelit untuk mempelajari pergerakan benda-benda langit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti, sementara planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Ini contoh lain bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan ilmiah tentang tata surya. Pergerakan benda-benda langit ini mengikuti hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton. Mereka bergerak dalam jalur yang teratur dan stabil, menjaga keseimbangan tata surya. Al-Quran sudah menyebutkan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta yang sudah mengatur pergerakan ini dengan sempurna. Penemuan-penemuan dalam astronomi menunjukkan bahwa tata surya kita adalah bagian dari alam semesta yang sangat teratur dan harmonis. Matahari, bulan, dan planet-planet lainnya bergerak dalam jalur yang sudah ditentukan, menjaga keseimbangan dan stabilitas alam semesta. Dengan memahami garis edar tata surya yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban alam semesta dan kebesaran Sang Pencipta. Yuk kita lanjutkan mencari tahu keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Di surah An-Nur ayat 40, Al-Quran menggambarkan dasar lautan yang sangat gelap. Penemuan ilmiah modern sudah membuktikan bahwa dasar lautan memang sangat gelap karena cahaya matahari tidak bisa sampai ke sana. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang menakjubkan. Ilmuwan kelautan modern menggunakan kapal selam dan teknologi canggih untuk menjelajahi dasar lautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedalaman tertentu cahaya matahari tidak bisa masuk, sehingga kondisinya sangat gelap. Ini contoh lain bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan ilmiah tentang lautan. Kegelapan di dasar lautan menciptakan ekosistem unik yang tidak ada di tempat lain. Makhluk hidup di dasar laut sudah beradaptasi dengan kondisi ini dan punya cara unik untuk bertahan hidup. Al-Quran sudah menyebutkan kondisi ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Penemuan-penemuan dalam ilmu kelautan ini tidak hanya menguatkan iman kita, tapi juga menambah pengetahuan kita tentang lautan. Dasar lautan yang gelap adalah bukti nyata keajaiban alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan memahami kondisi dasar lautan yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban alam semesta dan kebesaran Sang Pencipta. Yuk, kita lanjutkan mencari tahu keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Di surah Al-Ma'arij ayat 4, Al-Quran menyebutkan tentang relativitas waktu. Allah berfirman bahwa satu hari di sisinya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Penemuan ilmiah modern, terutama teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein, membenarkan bahwa waktu itu relatif dan bisa berubah tergantung kecepatan dan gravitasi. Teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu tidaklah tetap. Waktu bisa melambat atau lebih cepat tergantung kecepatan benda dan gravitasi di sekitarnya. Ini adalah salah satu penemuan terbesar dalam ilmu fisika modern dan sudah mengubah cara kita memahami alam semesta. Al-Quran sudah menyebutkan relativitas waktu lebih dari 1400 tahun yang lalu, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta yang punya pengetahuan yang melebihi pemahaman manusia pada masa itu. Ini contoh lain bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan ilmiah tentang alam semesta. Penemuan-penemuan dalam fisika menunjukkan bahwa alam semesta itu sangat kompleks dan penuh keajaiban. Relativitas waktu adalah salah satu contoh bagaimana hukum-hukum alam bekerja dengan sangat harmonis. Al-Quran sudah menjelaskan ini jauh sebelum ilmuwan modern bisa menjelaskannya. Dengan memahami relativitas waktu yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban alam semesta dan kebesaran Sang Pencipta. Yuk, kita lanjutkan mencari tahu keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Di surah Ar-Rahman ayat 19-20, Al-Quran menyebutkan tentang dua lautan yang bertemu tapi tidak bercampur. Fenomena ini disebut haloklin, di mana air laut dengan kadar garam yang berbeda tetap terpisah. Penemuan ilmiah modern sudah membuktikan fenomena ini. Ilmuwan kelautan modern menunjukkan bahwa ada daerah-daerah di lautan di mana air dengan kadar garam yang berbeda tidak bercampur.
Fenomena ini terjadi karena perbedaan kepadatan dan kadar garam antara dua massa air. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan ilmiah tentang lautan. Fenomena halocline ini menciptakan batas yang jelas antara dua massa air yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Al-Quran sudah menyebutkan kondisi ini lebih dari 1.400 tahun yang lalu, menunjukkan kebesaran Sang Pencipta yang sudah mengatur fenomena ini dengan sempurna. Penemuan-penemuan dalam ilmu kelautan ini tidak hanya menguatkan iman kita, tapi juga menambah pengetahuan kita tentang lautan. Halocline adalah bukti nyata keajaiban alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan memahami fenomena sungai di dasar laut yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa lebih menghargai keajaiban alam semesta dan kebesaran Sang Pencipta. Yuk kita lanjutkan mencari tahu keajaiban ilmiah lainnya yang ada di Al-Quran. Di surah Al-Qiyamah ayat 3-4, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah mampu mengumpulkan kembali tulang belulang manusia dan bahkan menciptakan kembali sidik jari mereka. Penemuan ilmiah modern sudah membuktikan bahwa setiap orang punya sidik jari yang unik dan tidak bisa diubah atau ditiru. Ilmu forensik modern menggunakan sidik jari sebagai salah satu metode identifikasi yang paling akurat. Setiap orang punya pola sidik jari yang unik yang terbentuk sejak dalam kandungan dan tidak berubah seumur hidup. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan ilmiah tentang tubuh manusia. Penemuan-penemuan dalam biologi dan forensik menunjukkan bahwa sidik jari adalah salah satu bentuk identifikasi yang sangat unik dan dapat menjadi bukti bagaimana maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala penciptaannya.